Bu, tunggu sampai aku menetap di kota Niran. Aku pasti menemukanmu. Selain itu, gadis kecil yang suka menangis itu... Maaf. Hei, kamu ngapain? Hei, jangan di sini, cepat pergi. Aku mau melamar jadi satpam. Kamu? Badan sekecil ini, Dik, jangan buang-buang waktu saja. Otot babi di rumahku lebih kuat dari punyamu. Sana pergi, orang sepertimu itu nggak punya kualifikasi di sini. Apa aku berhalusinasi? Tongkat pukulku, kenapa ada di tangan dia? Aku... Kamu... Sekarang, apa aku sudah punya kualifikasi ikut wawancara? Sudah. Hari ini yang mau direkrut itu pengawal pribadi Gita yang menemani selama 24 jam penuh. Itu adalah posisi impian semua satpam di perusahaan ini. Mereka semua datang untuk ikut wawancara. Tapi orang sepertiku yang nggak punya kemampuan cuma bisa menjaga pintu gerbang. Sana pergi, sana. Ini lembar saya. Ini lembar saya. Ibu, Saya dulu. Ibu, ini saya. Nggak mungkin. Ini Bu. Heboh banget. Tentu saja, Bu Gita dilahirkan sebagai wanita yang cantik. Parasnya itu bikin semua orang terpesona. Cantiknya luar biasa. Minggir! Betulan cantik banget. Lihat apa? Minggir! Lihat apa? Sana pergi! Apa? Yang darah besi? Bu Gita, kita ketemu lagi. Doni? Kenapa kalian datang ke sini? Bukannya Bu Gita sudah tahu jawabannya? Yang selalu kami inginkan cuma benda itu. Selama Bu Gita mau menyerahkannya, geng kami bisa jamin keselamatanmu. Tapi kalau enggak, jangan salahkan aku kalau enggak sopan. Kak Doni, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Kenapa semarah itu? Kamu siapa? Pergi! Jangan sampai aku memukulmu. Jangan coba-coba mengincar barang itu. Aku nggak akan serahkan ke kalian. Ya sudah. Kalau Bu Gita menolak, aku akan membawamu ke tempat kami untuk bicara baik-baik. Semuanya, cepat bawa dia pergi. Berhenti! Berhenti! Hei, kau dengar nasihatku. Orang-orang dari geng besi ini sangat sulit dilawan. Mending cepat kau pergi. Jangan sampai kau mati di sini. Cuma dia. Memangnya layak. Bocah, kau siapa? Pergi! Kenapa gak bisa didorong? Sudah mukulnya. Kalau sudah giliranku. Kenapa diam semuanya? Cepat saja dia sampai mati! Dasar kalian tidak berguna. Bocah sialan. Saranku kamu jadi ikut campur. Kalau urusan ini, aku harus ikut campur. Ditawarin nasi maunya batu. Ayo pukul aku. Hati-hati! Kalau dia memukul, bukan urusanku. Bocah ini jelas sengaja. Tunggu nanti. Aku akan balas dendam. Kamu... Belum tahun baru kenapa sesopan itu? Cepat bangun, gak perlu sesopan itu. Kamu apa? Jangan-jangan kamu betulan mau sujud ke aku. Cepat bangun. Bocah ini sombong sekali.
Kelihatannya nggak mudah. Bu Gita, kali ini aku maafkan. Tapi lain kali kamu nggak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Kalian buta ya? Cepat bantu aku. Hei, siapa namamu? Aris Natama. Kamu juga mau melamar jadi satpam? Baiklah, mulai hari ini, kamu jadi pengawal pribadiku. Enggak, Bugita. Wawancaranya belum dimulai. Selain itu, dia belum ikut tes. Mana mungkin. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Hebat. Bahkan Doni dari geng darah besi bisa kamu kalahkan sampai kabur. Karis, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Nggak masalah. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Karis, hari ini kamu jadi pusat perhatian. Kamu lihat wajah Zafi tadi. Aduh, Zafi. Orang yang mendorongmu tadi. Oh, Dia kepala keamanan di sini. Dia ingin tempatkan adiknya untuk menjaga Bu Gita sebagai pengawal pribadi. Ternyata kamu yang dapat tugas itu. Nanti kamu harus lebih waspada. Orang-orang ini sangat pendendam. Takutnya nanti dia mempersulitmu. Ini di kantor, bukan pasar. Kalau mau ngobrol, pulang saja ngobrol di rumah. Baik, baik Pak. Hei Aris, kamu hebat juga ya. biasa saja. Terima kasih pujiannya. Dibandingkan pecundang geng darah besi, sedikit lebih kuat. Kamu juga cuma beruntung. Nasibmu bagus. Kamu jangan terlalu sombong. Karena kamu sudah memilih grup Wisman. Mulai sekarang, kamu harus menurutiku. Nanti, hiduplah rendah hati di bawah kendaliku. Mengerti? Hah? Ya, baik Pak Zafi. Bu Gita mencarimu. Dia menyuruhmu segera pergi ke kantornya. Bocah sialan, berani rebut posisiku. Mau mengacaukan rencanaku. Akan aku buat kamu menyesal karena sudah masuk ke grup Wisman. Halo, Kak. Kapan kamu pulang? Noah dari geng darah besi itu dia datang bawa lamaran. Kakek merundingkan tanggal pernikahan kalian. Sepertinya karena nggak dapat teknik VID, jadi mau pakai cara perjodohan buat menguasai grup Wisman. Aku nggak akan biarkan mereka berhasil. Teknik VID nggak boleh jatuh ke tangan orang-orang geng darah besi. Beritahu kakek, aku sudah punya pacar. Malam ini aku ajak dia pulang. Soal perjodohan sama keluarga Malin, aku sama sekali nggak setuju. Enggak, Kak. Sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku nggak tahu? Hari ini, Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Peluk aku yang erat. Jangan bicara. Maaf ya. Maaf. Barusan situasinya darurat. Kamu nggak perlu minta maaf. Tadi kamu menyelamatkan aku lagi. Ini kontrak kerjamu. Sini, tanda tangani. Tanda tangan tanpa dilihat dulu. Aku percaya sama kamu. Kamu cantik. Mana mungkin menipu orang. Malam ini temani aku pulang. Boleh. Kak Gita, akhirnya datang. Gita sudah pulang. Ayo kita rundingkan rencana pernikahan kita. Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku sudah punya pacar. Aris, peluk aku.
Apa? Sejak kapan seorang satpam merangkap jadi pacar juga? Sekarang aku bosmu. Pasal 23 di kontrak kerja sudah tertulis dengan jelas. Kamu harus patuh sama aku. Peluk aku. Wah gila, Edo betulan gak berbohong. Makin cantik wanita, makin lihai menipu. Ya sudah, karena kamu bosku. Kamu pernah lihat pacar mana yang peluk pacarnya begini? Peluk di pinggang. Aduh, satpam itu yang memukulku. Paham? Gita, kamu cari satpam ini demi bohongi aku. Gita, pacar yang kamu maksud itu dia. Setelah sesibuk itu, kamu ajak pulang seorang satpam. Kamu sudah bikin aku marah. Cepat suruh dia pergi. Cepat usir dia. Kek, aku suka sama dia. Dasar bocah sialan, sudah menyakiti orangku, sekarang merebut cewekku. Mau cari mati? Adam, beri dia pelajaran. Baik, Pak Noah. Noah, ini rumah keluarga Wisman. Jangan berbuat seenaknya. Gita, kamu masih mengira keluarga kalian bisa melawan geng kami? Aku bisa hancurkan kalian sekarang juga, semudah seperti membunuh seekor semut. Kalau kamu patuh dan menikah sama aku bisa bersikap baik ke kalian dengan penuh rasa hormat. Tapi kalau kamu gak mau menghormatiku, kalau begitu, Jauhkan tangan kotormu. cuma seorang satpam beraninya menantangku. Dasar gak tahu diri. Adam itu raja prajurit tim macan. Kalau gak mau mati, sana pergi. Kalau aku nggak mau pergi... Adam, hajar dia. Lepasin aku. Ya. Cukup. Gita, cepat minta maaf ke Noah. Kita itu keluarga. Kenapa sampai begini? Apa-apaan ini? Noah, demi aku yang sudah tua ini, jangan berdebat dengan Gita. Anak ini sudah kubiasakan hidup manja. Kamu cuma satpam. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi. Cepat. Pergi sana. Raja prajurit khusus tim macam sekali pukul bisa hancurin kepalamu. Kenapa kamu masih di sini? Jangan libatkan kakakku dan keluarga Wisman lagi, bisa? Gita, aku tahu kamu gak mau menikah sembarangan. Tapi sekarang semua orang sedang mengincar keluarga Wisman. Geng darah besi setidaknya bisa menjamin keselamatanmu. Patuhi kakek kali ini saja, bisa gak? Kakek, aku sendiri bisa menopang grup Wisman. Selain itu Aris ini, dia juga hebat. Dasar bodoh, dia itu cuma satpam. Memang bisa melawan geng darah besi, ha? Kamu tahu gak, raja prajurit khusus tim macan itu apa artinya? Kamu mau dia mati? Aku terlalu naif. Sehebat apapun Aris, tetap cuma manusia biasa. Mana mungkin dengan kekuatannya bisa melawan seluruh geng darah besi. Noah, aku mau menikah sama kamu. Tapi, kamu gak berhak ikut campur urusan grup Wisman. Selain itu, lepaskan dia. Lepaskan dia. Gita, kalau kamu bisa patuh dari awal begini kan beres. Kenapa harus sampai seribut ini? Pada akhirnya, kamu tetap harus menikah sama aku. Hal ini bisa kita tunda dulu. Tapi dia harus berlutut di depanku. Tundukkan kepalanya 3 kali. Baru aku pertimbangkan nyawanya. Oh, itu tergantung kesanggupanmu. Aris, minta maaf ke dia. Aku menyerah. Nggak bisa diandalkan. Kamu merasa umurmu bisa panjang. Sudah segenting ini masih saja bersikap sombong. Kak, menurutku kamu sudah tertipu sama mulut manisnya. Cuma seorang raja prajurit khusus tim macan saja kok. Cari mati. Ah! Cuma 1 pukulan. Kamu cuma 1 pukulan. Bisa kalahin raja prajurit khusus tim macan. Raja prajurit khusus tim macan itu ternyata gak sehebat itu. Mana mungkin? Adam itu ahli tingkat 2. Masih mau lanjut bertarung Pak Noah? Sini kalau berani. Kamu
Bocah ini betulan sok mau menantang keras sama aku. Tunggu saja, aku nggak akan melepaskanmu. Tunggu ya. Cepat sini, kenapa diam? Cepat ambil. Baik. Aduh, cepat. Dasar sampah. Ini dosa besar. Dosa besar. Kakek, kamu baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Yang kenapa-napa itu harusnya mereka. Aris, sebenarnya kamu itu siapa? Benar. Kenapa kamu bisa sehebat ini? Satu jurus bisa kalahkan ahli tingkat 2. Ini khawatirnya cuma kekuatan yang dimiliki master. Tapi, namamu nggak ada di daftar para master. Namaku tentu nggak akan ada di daftar para master. Karena aku itu... Sudah, lupain saja. Aku rasa kamu cuma orang yang beruntung. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan mengira kamu berhasil usir Noah sama anak buahnya. Kakakku jadi mau menikah sama kamu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Dik, kamu kenapa? Aku tersesat dari pengasuhku. Aku takut ada orang jahat. Gak apa-apa, aku temani. Kalau ada orang jahat, aku yang melindungimu. Kamu kakak yang baik. Kalung giok di lehermu sama seperti punya aku. Ibuku yang kasih. Sungguh? Punya aku juga dikasih ibu? Aku kasih kamu permen buah ini. Ayo kita main bareng. Ini punya aku. Hei, kembalikan permen buahku. Enak nggak? Kamu coba. Nona, akhirnya kamu ketemu. Ayo kita pulang. Kakak permen, kamu baik banget. Besok aku mau main sama kamu. Besok kita main di sini lagi ya, boleh kan? Boleh. Janji kelingking. Janji kelingking nggak boleh ingkar. 100 tahun nggak boleh berubah. Ayo pergi. Oh, kebetulan banget kan. Aku juga sudah punya pacar. Maaf ya. Tadi keadaan darurat. Nanti nggak akan terjadi hal begini lagi. Bu Gita, aku harap kamu bisa menepati perkataanmu sendiri. Cuma satpam saja sombong. Kakakku itu CEO grup Wisman. Dia suruh kamu pura-pura jadi pacar. Itu berarti dia menghargaimu. Feli? Memang begitu kan? Gawat Nona Gita, Pak Darsa kambuh lagi. Kakek, bagaimana kondisimu? Mana yang nggak nyaman? Feli, cepat telepon dokter. Gak perlu telepon. Aku yang sudah tua ini gak bisa disembuhkan. Gita, Feli, kakek kalian ini gak takut mati. Kakek paling khawatir kalau kalian berdua ditindas orang lain. Gita, kalian sejak kecil gak punya orang tua. Kakak perempuan itu seperti ibu. Kamu harus menopang perusahaan. Masih harus menjaga Feli. Juga harus urus kakek yang sudah tua ini. Kamu sudah berjuang keras. Kakek, aku nggak apa-apa. Kakek pasti baik-baik saja. Percaya sama aku. Aku nggak akan biarkan kakek sakit. Kakek nggak boleh tinggalin kami. Kalau kakek meninggal, kami betulan jadi yatim piatu. Kakek. Waktunya sudah tiba. Kakek, saatnya pergi. Feli, siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Sudah terlambat. Kamu ngomong apa? Tubuh Pak Darsa sudah sangat lemah. Walaupun dibawa ke rumah sakit, gak ada yang bisa sembuhin. Kamu mengutuk kakekku. Sana pergi. Pergi. Gak ada orang yang bisa sembuhin.
Tapi aku bisa. Apa katamu? Kamu? Apa yang kamu tertawakan? Kamu itu cuma satpam biasa, mana bisa mengobati orang? Jangan berbohong di sini. Kalau ditunda lebih lama, Padarsa nggak akan bisa diselamatkan. Aku tahu kamu hebat. Tapi menyembuhkan orang bukan hal yang dianggap main-main. Cepat bantu aku bawa kakek ke mobil saja. Kakek bagaimana kondisimu? Jangan takut, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Kalau Padarsa gak mau meninggal, dengarkan kata-kataku. Kalian punya perusahaan obat, pasti punya jarum perak di rumah kan? Bawa ke sini. Kamu mau pakai jarum itu ke kakek? Kamu gila. Kamu jelas tahu kondisi Padarsa sekarang. Kalau ditunda lagi, bisa terlambat. Feli, ambilkan jarumnya. Kak, dia itu cuma satpam. Mana mungkin ambilkan jarumnya. Kalau terjadi sesuatu sama kakek, aku akan tagih pakai nyawamu. Boleh. Kalau aku nggak bisa sembuhkan Padarsa, 1 nyawa ditukar 1 nyawa. Kak Gita, turuti saja. Tapi Titik meridian jantung, titik meridian perikardium, titik meridian paru, titik meridian dada. Pergi! Aris, jangan pura-pura sok sakti. Sebenarnya kamu bisa atau enggak? Diam, Feli. Selesai! Sudah selesai. Kenapa kakek masih belum sadar? Menurutku, kamu itu penipu. Coba lihat. Coba lihat kakek. 3, 2, 1. Kakek sudah sadar. Kakek sudah sadar. Padarsa sementara baik-baik saja. Kalian lanjut. Aku pergi dulu. Aris, ternyata kamu bisa ilmu pengobatan. Cuma sedikit kok. Hari ini semua berkat kamu. Kalau enggak, keluargaku pasti kerepotan. Selain itu, kakek... terima Nggak kasih. masalah. Tapi, sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa ke perusahaanku buat jadi satpam? Apa tujuanmu? Begini cara memperlakukan orang yang menyelamatkanmu. Kamu juga datang demi itu, benar kan? Demi apa? Kamu ngapain? Dasar cowok cabul, kamu mau apakan kakakku? Kalau kamu punya niat jahat ke kakakku, awas saja, aku kelupas kulitmu. Gadis kecil ini galak juga ya. Aku nggak lakukan apa-apa. Cuma saja, kalung giok itu, mungkin aku salah lihat saja. Jangan basa-basi, jangan kira aku nggak tahu niat kalian. Kalian para pria itu bajingan, cuma mengincar kecantikan kakakku. Cepat hentikan niat busukmu. Hati-hati, aku habisi kamu. Cepat menjauh dari Iya, kakakku. aku akan menjauh dari kakakmu. Kak, Aris itu cuma pria cabul. Tadi waktu kamu pingsan dia mau lepas baju. Enggak begitu. Nona Feli jangan asal ngomong. Berhenti menyebarkan fitnah bisa nggak? Aku sama sekali nggak melepas bajunya. Kamu tadi mau melepasnya. Aku bersumpah. Aku nggak punya niat buruk ke Bu Gita. Kalau punya, dengan kemampuan bertarungku, memang perlu tunggu sampai sekarang. Feli, Aris itu pria terhormat. Dia nggak akan manfaatin orang lain. Yang dia bilang juga benar. Dia sehebat itu. Dia bisa lakukan apa saja yang dia mau. Kalau begitu, kenapa kamu ke grup Wisman jadi satpam? Benar. Kamu sehebat ini, kenapa jadi satpam di grup Wisman? Kak, aku rasa dia datang demi kamu. Dia suka sama kamu. Gadis kecil ini, isi otaknya cuma cinta.
Aku datang ke kota Niran buat cari teman. Aku nggak berbahaya buat grup Wisman. Apalagi suka sama kakakmu. Feli, jangan asal ngomong. Kamu mau cari siapa? Mungkin aku bisa membantu. Ah, Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Kalau kamu nggak suka kakakku, kenapa berusaha sekeras itu demi dia? Dasar anak kecil. Ini namanya sikap pria sejati. Jangan bohongi aku. Aku sudah sering lihat drama pendek tentang wanita. Pria mau menolong wanita cantik karena dia menyukainya. Kalau kamu nggak suka kakakku, aku lepas kepalaku buat kamu jadikan sepak bola deh. Kalau aku suka kakakmu, aku akan lepas kepalaku buat kamu jadikan bola sepak. Kamu sendiri yang bilang. Tapi seumur hidup ini, nggak akan ada kesempatan. Jangan bohongi aku. Kamu sudah janji, pasti akan berakhir malu. Aku tunggu hari kepalamu betulan dilepas. Apa katamu? Ada masalah di perusahaan, harus gerak ke sana. Aku yang menyetir. Aku saja. Aris, biar Feli yang menyetir. Dia itu pembalap. Hari ini situasinya darurat. Harus sampai dalam waktu 20 menit. Kamu memang jago bertarung. Kalau menyetir, aku lebih hebat darimu. Naik, aku cuma butuh 10 menit. Perjalanan 40 menit. 20 menit itu maksimal. Naik. Run, Ternyata betulan cuma 10 menit. Kamu... Kak Gita, barusan dia terbang kan? Aris, masih ada berapa kejutan lagi darimu yang belum aku ketahui? halo. Guru, aku sudah sampai di kota Niran. Kapan kamu bisa ketemu sama aku? Aku kangen banget loh. Buat apa kamu ke kota Niran, ha? Aku dapat tugas habisi seseorang. Cepat saja, aku bisa habisi dalam hitungan menit. Terus aku datang temui kamu. Master Sandi sudah selesai belum? Aku menunggu sampai capek. Aku datang, tunggu. Dasar. Bu Gita, Pak Noah datang bawa banyak orang buat gaduh di perusahaan. Katanya kalau hari ini nggak mau menyerahkan Aris, dia mau hancurkan gedung grup Wisman. Bajingan, hari ini hari kematianmu. Aku lihat dulu. Gawat. Geng darah besi bawa banyak orang. Mereka mau membunuhmu. Noah bahkan panggil seorang master tingkat pertama bernama Sandi Amarta. Dia penguasa wilayah ini. Bagaimana kalau kita kabur saja, Kak? Apa katamu? Sandi Amarta? Sandi Amarta, master tingkat pertama, Sandi. Benar Bu Gita, Aris bocah sialan ini bikin perusahaan kita kena masalah besar. Sekarang kita harus putuskan hubungan sama dia. Serahkan dia ke geng darah besi. Ini kalau enggak, perusahaan betulan hancur. Kak Gita, sekarang bagaimana? Itu iblis berdarah dingin, Sandi. Aris demi bantu kita, jadi diincar sama Noah. Kita nggak boleh menyerahkannya. Aris, cepat kamu kabur dulu. Aku utus jet pribadiku menjemputmu. Noah bajingan ini cari muridku buat melawanku. Hah, menarik juga. Jangan khawatir. Aku nggak akan tinggalin kalian. Kak Aris, sekarang bukan waktunya bahas kesetiaan. Cepat selamatkan dirimu. Benar, master besar di seluruh dunia cuma ada 5 orang. Orang yang bisa kalahkan mereka cuma Master Agung dan Sekte Ilahi. Aku dengar gurunya Sandi itu penguasa suci misterius tingkat langit. Cuma menjentikan jari, dia bisa mencekikmu sampai mati. Cepat kabur. Mau kabur? Sudah terlambat. Sandi, serang. Habisi dia sekarang. Ya, terima kematianmu. Ya ampun, guru. Apa? Guru? Ah, guru? Guru? Bukannya gurunya Sandi itu RSI penguasa suci misterius tingkat langit? Bukan. Mereka pasti salah orang. Mukaku kan agak pasaran. Pasaran? Muka Kak Aris mirip desain komputer. Mana mungkin pasaran? Sepertinya salah. Aku sudah bilang,
Penguasa suci tingkat langit, mana mungkin mau jadi satpam biasa? Satpam? Aris, matamu kenapa? Aduh, mataku kemasukan debu. Tolong tiup. Banyak omong. Aris, hari kematianmu sudah tiba. Master Sandi, habisi dia. Beraninya bajingan ini lawan guruku. Rasakan pukulan dariku. Awas! Noah, kamu ingin barang keluarga Wisman kan? Ini nggak ada hubungannya sama Aris. Kalau ada masalah, lawan aku saja. Gita, kamu demi pengemis sialan ini bahkan rela abaikan nyawamu. Aku sudah bilang, Noah, Aris nggak bersalah. Kalau ada masalah, lawan aku saja. Baiklah. Kalau kamu paksa demi satpam ini buat melawanku, jangan salahkan aku kalau aku nggak bisa perlakukan wanita. Master Sandi, serang! Ratakan tempat ini. Jangan ada satupun yang lolos. Ratakan tempat ini. Jangan ada satupun yang lolos. Pak Noah, kamu tunggu dulu. Keluarga Malin dan keluarga Wisman juga sudah kenal dari lama. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Semua masalah ini gara-gara si satpam rendahan yang bikin ribut itu. Ini gak ada hubungannya sama kami. Kami setuju serahkan Aris ke geng kalian. Terserah mau kalian apakan. Jadi, kamu jangan marah lagi. Bu Gita, cepat serahkan Aris ke geng darah besi. Nggak boleh. Aris itu orang grup Wisman. Dia karyawanku. Aku nggak mau serahkan dia begitu saja. Bu Gita, apa kamu nggak peduli keselamatan dan hidup karyawan lainnya? Kalau serahkan Aris, masalah ini bisa beres. Ini harga yang nggak seberapa. Benar. Kami dukung buat serahkan Aris. Kalau bukan karena Aris yang bikin marah Pak Doni, geng darah besi nggak akan semarah ini. Serahkan dia ke geng darah besi. Itu cara yang terbaik. Serahkan Aris! Serahkan Aris! Serahkan Aris! Serahkan Aris! Serahkan Aris! Bu Gita, ikuti saja pendapat semua orang. Aris. Tunggu kematianmu. Kalau kamu disingkirkan, aku bisa taruh orangku di samping Gita. Nanti, perusahaan ini aku yang mengaturnya. Aris, kamu pergi sendiri sana. Jangan bikin semua orang celaka. Benar, Bu Gita. Cepat serahkan dia. Kalian semua diam. Masalah keluarga Wisman bukan giliran kalian buat atur kakakku. Kalau bukan karena Kak Aris, kalian sudah dihajar geng itu sampai babak belur. Kalian ngomong seenaknya. Itu semua karena siapa? Jangan banyak omong sama mereka. Master Sandi, cepat bereskan. Sandi, habisi dia. Sandi? Dia berani panggil Master Sandi begitu. Cari mati rupanya. Master Sandi, kamu salah serang orang kan? Orang yang harus kuhajar itu kamu. Sandi, kamu gila. Aku habiskan 20 juta biar kamu turun gunung. Kamu malah pukul aku. Maaf ya, aku orangnya gila tampang. Punya standar muka. Kalahkan mukamu yang jelek itu. Masih nggak mau pergi? Mau dipukuli lagi? Bukannya targetnya Aris. Apa-apaan ini? Berhenti. Pulang dan beritahu bos kalian. Aku yang menjaga grup Wisman. Kalau berani bikin ribut lagi, jangan salahkan aku. Aku hancurkan geng darah besi itu. Pergi sana. Kak Gita, bukannya dia diutus Noah buat cari ribut. Kenapa sekarang justru kebalikan? Bagaimanapun juga, kegaduhan hari ini bisa dianggap sudah lewat. Tapi geng darah besi nggak akan tinggal diam. Aku harus cepat temukan dia dan dapatkan setengah data VID lain dalam Leontin Giok itu. Ibu! Gita, sebenarnya Leontin Giok ini sepasang. Pasangan yang lainnya dulu ada di tangan peneliti inti VID. Namanya Bibi Yeni. Di dalam Leontin ini menyimpan semua teknologi inti VID. Kalau digabungkan, baru bisa dapat semua data risetnya. Riset ini bisa menyelamatkan jutaan orang yang tersiksa karena kanker. Juga bisa menolong keluarga yang hampir bangkrut.
harus dijaga dengan baik-baik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang jahat. Ibu! Kamu harus temui Bibi Yeni. Dapatkan liontin giok itu dan lanjutkan resep ibu ya. Ibu! Ibu! Jangan tinggalin aku! Kita anak baik. Menurut kata ibu ya, dulu Bibi Yeni dikejar orang gara-gara VID dan menghilang belasan tahun. Nggak tahu masih hidup atau sudah mati. Jalan ini sangat sulit. Cuma ibu yang paling paham. Tapi ini tugas para ahli medis. Nggak bisa dibiarkan. Selamatkan manusia. Itu kewajiban dokter. Ibu nggak menyesal pilih jalan ini. Ibu merasa sangat bersalah sama kamu dan Feli. Kamu harus menjaga adikmu. Ibu! Ibu! Enggak! Ibu! Jaga dirimu. Ibu! 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 Ibu, aku akan cari orang yang celakai ibu. Aku juga akan temukan VID dan selesaikan keinginan terakhir ibu. Liontin giokmu sama kayak punyaku. Ini ibuku yang kasih. Sungguh? Aku juga dikasih ibu. Ternyata kita sudah lama bertemu. Sayangnya terlewat. Kakak permen buah, di mana kamu sebenarnya? Bu Gita, gudang perusahaan sengaja disabotase sama geng darah besi. Hampir semua bahan produksi hancur. Apa katamu? Bagaimana mereka bisa masuk? Aku sudah cek CCTV. Itu ulahnya Pak Zafi. Bu Gita, itu ulah Noah. Dia bilang kamu yang suruh. Cukup! Gudang itu tempat rahasia dan penting di perusahaan. Kamu biarkan orang sembarangan masuk. Zafi, mulai sekarang kamu dipecat. Mulai sekarang, Aris yang gantikan posisimu. Bu Gita, aku gak sengaja. Noah yang bilang kalau keluarga Malin dan Wisman mau nikah politik, jadi aku. Bersiap saja dituntut perusahaan. Kenapa? Kenapa kalian justru memecatku? Aku kerja mati-matian di perusahaan selama puluhan tahun, baru bisa jadi kepala keamanan. Kenapa Aris ini baru datang? Justru langsung bisa menggantikan aku. Karena Kak Haris jago. Biasa saja. Sana pergi. Kenapa berisik di sini? Dasar kau, Gita! Kalau kamu memaki sekali lagi, tanganmu akan hilang. Pergi! Bocah sialan, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan buat kamu sujud menghormatiku. Guru, kamu lagi main peran jadi CEO sama pengawal pribadinya ya? Mainnya niat banget. Tapi jujur saja, Bu Gita itu memang cantik banget. Guru, kapan kamu mau menikahi calonmu? Aku harus duduk di meja utama ya. Pergi sana. Aku nggak tertarik sama dia. Aku menyamar jadi satpam biar nggak ketahuan. Bagaimana tugas yang aku suruh? Sudah diselidiki belum? Guru, liontin giokmu itu di dalamnya ada chip yang isinya data info virtual. Di dalamnya ada banyak teknologi canggih. Ada banyak organisasi dan kelompok yang mengincar liontin giok itu. Dulu, kejadian saat Nyonya Guru hilang mungkin ada hubungannya dengan liontin itu. Terus, Guru, gadis yang Guru suruh aku cari itu masih belum ada petunjuk sama sekali. Lanjut selidiki. Baik, Guru. Kalau menikah jangan lupa undang aku ya. Kamu? Guru, aku pamit. Ditemani sama wanita cantik. Harus jaga tubuhmu dengan baik. Bocah sialan. Si tukang menangis itu nggak tahu sekarang di mana. Bagaimana kabarnya? Aku harus cepat cari dia. Baik, diterima.
Kau sudah beli bir belum? Sudah. Birnya datang. Kenapa bengong? Tuangkan birnya. Kayak orang bodoh saja. Iya, Kak. Nggak perhatian banget. Aku tuang sekarang. Kak, maaf. Katanya kamu berani ribut sama Kak Zafi ya? Satpam sepertimu besar juga nyalinya. Kamu betulan mengira Aris bisa jagain kamu. Kamu gak lihat Kak Zafi sudah kerja berapa puluh tahun di sini? Hari ini kamu harus ingat baik-baik. Sekarang aku beritahu siapa bos sesungguhnya di grup Wisman. Kakak, Kamu cowok peliharaan yang naik jabatan karena menyenangkan Bu Gita dan mengusir Pak Zafi itu kan? Hari ini, aku bikin kamu rasakan kehebatanku. Berisik. Habisi dia. Kak Haris, hati-hati. Bilang, siapa bos grup Wisman? Kak Zafi, Ulangi sekali lagi. Kak Aris, bos grup Wisman itu kamu. Kak Aris. Salah. Salah besar. Bos grup Wisman itu bukan Zafi. Bukan juga aku. Tapi Bu Gita. Ya benar, Bu Gita bosnya. Kamu katanya kalian sudah meremehkan Fendi dan suruh dia jaga gerbang kan? Mulai hari ini, Fendi jadi asistenku dan pindah ke ruang kontrol utama. Kalian bertiga berjaga di gerbang. Kak Haris, aku bisa masuk kan? Tentu, Kenapa? karena aku ketua Departemen Keamanan. Nggak terima. Kalahkan aku. Semuanya, ayo serang dia. Dasar nggak tahu diri. Kak Haris, kau hebat. Fendi, umumkan. Mulai besok, semua satpam waktu kerja dilarang main kartu, merokok, dan juga minum. Kalau ada yang melanggar, siap-siap dihukum pakai kartu. Baik Pak Haris. Kak Haris, aku memang tidak jago, tapi aku punya banyak informasi. Kalau kamu mau tanya, silakan tanya padaku saja ya. Tenang, kerja saja yang benar. Kalau kakak ada rezeki, kamu pasti juga kebagian. Halo, Aris, sekarang kamu datang temui aku. baik Bu Gita, aku segera sampai. Aris, kamu kenal Sandi? Nggak kenal? Kamu nggak kenal. Terus kenapa waktu lihat kamu dia berbalik lawan Noah? Mungkin karena aku terlalu tampan. Sudahlah, kalau kamu kenal orang ternama begitu, nggak akan kerja sama aku buat jadi satpam di sini. Tapi kemampuanmu memang bagus. Mulai sekarang, kamu harus jaga aku dan Feli selama 24 jam penuh. Malam ini, kamu pindah ke rumah keluarga Wisman. 24 jam? Kenapa? Kamu nggak suka? Ada banyak orang yang mau jaga kakakku, tapi dia yang nggak setuju. Lagi pula, kamu sudah tanda tangan kontrak. Nih, pasal 35 di dalamnya tertulis, kamu harus jaga keselamatan kakakku selama 24 jam penuh. Mana mungkin ini kontrak? Bisa dibilang ini mirip surat jual diri. Ada masalah? Sial, kenapa rasanya seperti tersambar petir tepat di jantung? Nggak ada.
Kak Gita, kalian ngapain? Benar. Kenapa kamu di dapur? Sepertinya kamu gak bisa masak. Aku bantu deh. Kamu bisa masak? Sedikit lebih jago dari kamu. Kalian berdua tunggu di ruang tamu. Kalau sudah selesai, nanti aku panggil. Kak Gita, kenapa mukamu merona? Cuacanya nggak panas? Mana mungkin kamu demam? Enggak apa-apa. Aku barusan kena cipratan minyak. Ayo. Wah, Aris, ini semua kamu yang masak. Wangi banget. Kamu keren sih. Ayo coba. Enak, Kak. Aku belum pernah makan masakan seenak ini. Buka mulut. Biar aku sendiri. Aris, kemampuan memasakmu hebat juga. Jangan-jangan dulu sering masak buat cewek ya? Hati-hati! Feli, hati-hati! Kamu baik-baik saja? Iya, jaga Feli! Kak Gita, tolong! Jangan takut. Ada aku, dia pasti baik-baik saja. Lepasin dia. Kalau mau nyawanya selamat, cepat serahkan barang itu. Lepasin Feli! Barangnya bisa aku berikan ke kamu. Tapi jangan sakiti dia sedikit pun. Kak Gita, jangan pedulikan aku. Jangan kasih barangnya ke dia. Diam! Jangan gegabah. Jangan gegabah. Aku ambil. Aku ambil sekarang. Jangan banyak bohong. Kalau enggak, nyawamu nggak akan selamat. Jangan! Sebenarnya apa barang yang mereka mau? Terlalu banyak tahu nggak ada untungnya buatmu. Jangan. Sebenarnya apa barang yang mereka mau? Terlalu banyak tahu nggak ada untungnya buatmu. Jangan banyak omong. Cepat Aku ambil. ambil. Aku ambil sekarang. Aku akan ambil. Feli, jangan takut. Kakak di sini. Jangan sampai kamu sakiti dia. Kalau berani sentuh sedikit saja, aku akan langsung hancurkan barang yang kamu mau. Bagus sekali. Pemburu sakti. Pemburu sakti. Katamu dia pemburu sakti. Kak Gita, apa itu pemburu sakti? Itu organisasi pembunuh bayaran paling misterius. Anggota di dalamnya semuanya ahli tingkat atas. Maksudmu, orang ini juga ahli tingkat atas? Aris kalahkan ahli tingkat atas? Bilang, siapa yang suruh kamu kesini? Pemburu sakti nggak pernah bocorkan info klien ke siapapun. Pemburu sakti nggak seenaknya ambil tugas. Barang yang mereka mau, itu sebenarnya apa? Jangan bilang cuma uang. Pemburu sakti itu nggak gampang disewa. Sebenarnya ada apa? Di tangan kalian. Saranku jangan terlalu banyak tanya. Jangan mengira sudah menolongku sama kakak. Kamu bisa ikut campur urusan kita. Benar, Aris. Makin banyak kamu tahu, kamu akan makin terbawa ke masalah ini. Sejak aku bergabung dengan grup Wisma, aku sudah masuk ke dalam masalah ini. Kalau kamu percaya sama aku, beritahu aku kebenarannya. Kalau nggak percaya, kalau begitu aku terpaksa pamit. Kalau begitu aku terpaksa pamit. Kamu sudah tanda tangan kontrak. Sekarang mau ingkar janji. Feli. Aris, aku bukan sengaja menutupinya. Kalau kamu tahu setelah masalah ini, kamu akan susah lepas dan gak bisa pergi dari grup Wisman. Sudahlah, pergi saja. Aku sudah janji akan menjagamu. Jadi, aku nggak akan ingkar janji. Walaupun nyawa taruhannya. Kamu kira aku akan takut? Kamu? Sebenarnya siapa kamu?
Siapa aku itu nggak penting. Yang penting itu, aku nggak akan menyakitimu. Kak Gita, kamu sungguhan mau kasih tahu dia? Kalau dia sama seperti orang itu, datang cuma mau ribut barang itu bagaimana? Aku percaya dia. Kak Gita! Aris, aku percaya kamu gak akan celakai grup Wisman, juga gak akan mengkhianatiku. Aku bisa kasih tahu kamu apa yang mereka mau. Bagaimanapun, kamu harus janji satu hal. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus bantu aku. Yang pertama kali adalah bantu jaga Feli. Baik, Barang yang mereka mau itu teknologi inti perusahaan kami. Ada nyawa jutaan orang yang bergantung pada teknologi ini. Itulah yang sedang mereka incar. Kamu? Barang yang mereka mau itu teknologi inti perusahaan kami. Ada nyawa jutaan orang yang bergantung pada teknologi ini. Kalau begitu, kamu... Bu Gita, ada masalah. Semua pemasok bahan baku di kota Garmin menolak kasih bahan baku ke kita. Dimahalin pun nggak mau. Ini Noah. Gita, tanpa izin dari keluarga Malin, gak akan ada yang berani kasih kalian bahan baku. Kalau kalian gak bisa kirim barang, perusahaan kalian akan macet. Kalau kamu menurut menikah sama aku, jadi istri yang patuh, serahkan Aris bocah sialan itu, biar diurus sama geng kami. Aku bisa bantu kamu lewati kesulitan kali ini. Bagaimana? Mimpi saja. Gita, kamu jangan sok sombong. Gita ini memang gak tahu terima kasih. Suatu hari nanti akan kubuat dia menangis minta ampun di ranjang. Pak Noah, jangan marah. Pak Vito sebentar lagi kembali kan? Cuma Aris saja. Dengan satu jentikan jari Pak Vito, langsung bisa habisi dia. Nanti, bukannya kamu bisa seenaknya bermain sama Gita itu. Benar juga. Aku sendiri yang akan habisi Aris si satpam sialan itu. Bu Gita, sekarang kita harus bagaimana? Pemilik klub Eterna Erin Kamil. Dia bilang bisa lewat pasar bawah tanah buat kumpulin macam-macam sumber daya. Mungkin kita bisa cari dia. Tapi klub Eterna itu ada undangan khusus. Kita nggak punya undangannya. Jelas nggak akan bisa masuk. Lagi pula, Erin ini orangnya misterius. Sifatnya berbeda. Susah ditebak juga. Belum tentu dia mau bantu kita. Coba dulu saja. Baik, aku coba hubungi dulu. Kak! Kak! Kak Gita! Kak Gita! Kamu dilarang ke sana. Kak Gita, bagaimana kondisimu? Jangan bikin aku takut. biar aku obati kakakmu. Kamu tunggu di luar. Aris, kalau kamu berani macam-macam, akan kukuliti kamu hidup-hidup. Buka pintu. Kamu dengar? Dasar bajingan. Kamu mau apakan kakakku? Aku? Kenapa suaraku nggak bisa keluar? Jangan. 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 Ibu. Ibu, jangan tinggalin aku. Ibu. Ibu, jangan. Satu hal yang bikin ibu merasa bersalah itu kamu dan Feli. Kamu harus jaga adikmu baik-baik. Ibu. 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 Jangan tinggalin aku sendiri. Ibu. Bu Gita, maafkan aku. Jangan pergi ya. Jangan tinggalin
Aku sendiri. Baik. Baik. Aku nggak akan tinggalin kamu sendiri. Aku masih ada urusan. Kamu istirahat dulu saja. Aris, kamu lagi mikirin apa? Kak Gita, kenapa wajahmu merona? Apa kamu masih gak enak badan? Aku panggilkan dokter. Nggak apa-apa, nggak perlu. Istirahat nanti juga membaik. Ayah harus bantu aku bunuh Aris. Semua ini gara-gara dia. Gita jadi nggak mau menikah sama aku. Hal sepele begini saja, gak bisa beresin. Bukan begitu, Ayah. Aris itu lumayan hebat. Kalau nggak percaya, tanya Doni saja. Itu betul, Pak. Aris itu memang hebat. Bahkan pemburu sakti juga dikalahkan. Aku mau lihat sendiri, anak sialan ini sebenarnya seberapa hebat. Halim, cari bocah itu dan habisi dia. Nggak perlu cari. Aku sendiri yang datang. Bagus, bocah. Berani datang ke sini cari mati. Aku paling benci pria rambut dikepang. Apalagi pria pakai rok. Iya. Mana mungkin? Halim itu ahli tingkat akhir. Betulan anak muda yang luar biasa. Ternyata reputasinya terbukti. Pak Aris masih begitu muda, tapi gerakannya sangat lincah. Aku salut. Karena sudah datang sendiri. Bagaimana kalau ngobrol dulu? Ayah! Diam. Pak Aris, geng kami terbuka buat semua orang hebat. Apa Pak Aris mau bergabung sama kami? Berapa gaji di grup Wisman? Kami kasih 3 kali lipat. Selain itu, aku tahu kamu sedang cari seseorang. Geng kami punya akses di mana-mana dan alat pencarian gelap paling canggih. Mata-mata kami ada di mana-mana. Selama Pak Aris mau gabung, aku jamin. Gak sampai 3 hari, aku bisa temukan orang yang kamu cari. Semua tawaran tadi, apa Pak Aris merasa puas? Aku nggak tertarik. Hari ini aku kesini karena Tuan Noah suruh orang buat merusak bahan-bahan di gudang grup Wisman. Aku mau kalian ganti rugi sesuai harga. Selain itu, tolong antarkan undangan klub Eterna ini ke Bu Gita. Aris, kamu berani tawarkan syarat ke kami? Tentu saja, kalian bisa menolak. Kalau kalian nggak takut, geng kalian dihancurkan. Kamu... Noah, minggir. Pak Aris, kami turuti permintaanmu. Baik. Ayah, bocah itu sombong banget. Kenapa ayah biarkan dia pergi? Itu undangan resmi dari klub Eterna. Bocah itu bukan orang biasa. Kita gak bisa cari masalah sama dia. Besok, suruh Doni bawa uang dan undangan. Pergi ke grup Wisman buat minta maaf. Dia cuma satpam biasa, bukan orang penting. Diam kamu. Ingat, jangan ganggu dia lagi. Kekuatannya jauh di luar bayanganmu. Orang geng darah besi datang lagi. Kalian ngapain datang lagi? Aku peringatkan, jangan bikin gaduh. Sebelumnya, memang salah rekanku. Ini ganti rugi 100 juta dan undangan dari klub Eterna. Terimalah. Mereka lagi nggak main trik akal-akalan kan? Tidak ada. Tolong terimalah. Kalau enggak, aku susah untuk melaporkannya. Ini betulan undangan dari Erin?
Kenapa geng darah besi masih kasih ini secara cuma-cuma ke aku? Bagaimanapun masalah di depan mata bisa diselesaikan. Kak Aris, boleh kami pergi sekarang? Cepat pergi. Semalam sebenarnya kamu ngapain? Kenapa tiba-tiba geng darah besi jadi baik? Semalam aku cuma pergi jalan-jalan, nggak ngapa-ngapain. Geng darah besi jadi baik. Jangan-jangan karena mereka takut sama aku. Tapi kalau VID-nya diberikan ke mereka, pasti sangat menguntungkan mereka. Mana mungkin mereka berhenti? Jangan banyak tapi. Nanti kamu mau ke klub Eterna buat menemui Erin kan? Walaupun punya undangan, Erin belum tentu mau bantu aku. Jangan khawatir. Dia pasti membantumu. Kenapa kamu sih yakin itu dia pasti bantu aku? Kamu itu cantik. Siapa yang tega menolakmu? Jadi ini alasanmu menetap di grup Wisman ya? Aku... Nggak usah dijawab. Sekarang langsung saja ke klub Eterna. Aku mau cari kakak permen buah itu. Kenapa jadi ke Aris? Aris, kamu ngapain? Cepat lepasin kakakku. Aku... Enggak kok. Barusan aku hampir jatuh. Aris yang menahanku. Oh, ya sudah kalau begitu. Tapi Aris, aku peringatkan kamu. Jangan sampai kamu punya niat jelek sama kakakku ya. Kakakku sudah punya orang yang dia suka. Ayo pergi. Orang yang disuka. Kalian baik-baik saja? Enggak apa-apa. Fendi, jaga mereka berdua. Aku pergi dulu, nanti kembali. Baik, Kak Aris. Aris, hati-hati. Bu Gita, Nona Feli, di luar berbahaya. Cepat masuk. Fendi, panggil beberapa orang buat bantu Aris. Baik. Gita, kita bertemu lagi. Hei! Halo? Halo, Kak Aris. Gawat. Bu Gita dibawa kabur Noah. Apa? Kak Aris, tadi kau pergi, Noah membawa anak buahnya ke sini. Aku takut ini strategi mereka. Aku suruh orang untuk menjemput Nona Feli. Sekarang bagaimana? Kamu jaga di sini. Aku pergi cari Noah. Kamu pergi sendiri? Sebaiknya bawa anak buah. Geng besi itu berbahaya. Aku khawatir nanti kamu tertimpa masalah besar di sana. Gak perlu. Aku sendiri cukup. Noah, mau ngapain? Jangan mendekat. Gita, kamu harusnya jadi tunanganku. Aku cuma mau lakukan hal yang seharusnya dilakukan sama pasangan suami istri. Kalau kamu menurut menikah sama aku, kita bisa kembangkan VID bersama. Sama-sama dapat kekayaan dunia. Pasti keren banget. Kenapa kamu harus terus menolakku? Aris satpam jelek dan sialan itu memang punya apa? Apa dia pantas sampai kamu mau melawan seluruh geng darah besi demi dia? Teknologi VID ini nggak akan kuberikan ke kamu. Keluarga Wisma menelitinya turun-temurun. Tujuannya buat kesejahteraan banyak orang, bukan demi cari untung atau uang. Teknologi ini nggak akan kuberikan ke orang hina dan mata duitan sepertimu. Demi kesejahteraan banyak orang? Konyol. Di dunia ini semua orang cari untung. Kalau nggak punya uang, kamu juga nggak akan bisa melangkah. Waktu perusahaanmu kena masalah, memangnya mereka mau menolongmu? Waktu orang tuamu meninggal mendadak, siapa dari mereka yang mau menolongmu? Cuma selama kamu punya uang, baru kamu bisa dapatkan segala yang kau mau. Jangan terlalu naif. Kerjasama denganku, itu pilihan terbaik buat kamu. Cuy, mimpi saja sana. Aku nggak akan ikut cara kotormu. Gak mau pakai cara baik, harus pakai cara kasar. Jangan salahkan aku. Sini. Lepasin aku.
Lepasin! Noah, mau ngapain? Jangan kesini. Aris nggak akan biarkan kamu lolos. Kamu berharap Aris selamatkan kamu? Jangan mimpi. Di lantai bawah aku sudah siapkan beberapa ahli tingkat akhir. Kalau dia berani masuk rumahku, aku buat dia mati dengan sengsara. Mending kamu menurut sama aku. Kalau mau, kamu nggak akan terlalu menderita. Lepasin aku! Lepasin aku, Noah! Lepasin aku! Noah! Noah di mana? Gita. Apa Noah membawa Gita ke sini? Pak Aris, Nona Gita nggak di sini. Silakan pulang. Itu Aris datang. Aris, tolong aku! Aris, tolong aku! Kalau nggak mau mati, lepasin. Aris, kamu datang. Bagaimana kamu bisa masuk? Jangan khawatir, aku sudah datang. Aku sudah siapkan banyak ahli di luar. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu mau ngapain? Aris, kamu mau ngapain? Kamu jangan ke sini. Karena kamu gak menghormati wanita. Kalau begitu aku sita alatmu. Bu Gita, tutup matamu. Ayo pergi. Jangan pergi. Aku minum sesuatu yang kotor. Rasanya nggak enak. Tolong aku. Bu Gita, aku... Bu Gita, tenanglah. Jangan bicara. Cium aku. Gak bisa, Aris. Kamu gak boleh memanfaatkan keadaan. Dia sudah punya orang yang dia sukai. Kamu harus kontrol dirimu. Kenapa tiba-tiba berhenti? Apa karena aku nggak cukup cantik? Cantik kok, cantik. Bu Gita, sekarang kamu gak sepenuhnya sadar. Aku bantu keluarkan racun di tubuhmu. Tahan sebentar. Bu Gita. Bu Gita! Aku selama ini selalu polos. Ternyata Bu Gita yang biasanya kelihatannya sopan. Waktu gigit orang ternyata liar juga. Kamu? Aku? Kita? Kamu ngapain aku? Enggak, Bu Gita. Kita harus bahas ini dulu. Kamu yang lakukan sesuatu ke aku. Aku gak bisa menahanmu. Kalau nggak percaya, ada kamera di mobil. Bu Gita, tenang dulu. Jangan bicara. Cium aku. Tolong. Kenapa aku bisa sampai begini? Itu soal kejadian hari ini. Anggap saja cuma mimpi. Ini kompensasi buat kamu. Cepat bawa mobilnya pulang.
Ah. Mm. Ah. Ah. Heh, apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu orang lain. Kamu dengar? Kak, untung kamu bisa pulang. Semalam kalian kemana? Hmm, Kalian berdua pulang larut malam. Aku khawatir banget. Aris, kenapa lehermu banyak bekasnya? Siapa yang seliar itu ke kamu? Orang itu hebat banget. Oh, Aris, kamu baik-baik saja. aku nggak apa-apa. Pinggangku agak pegal. Istirahat sebentar pasti sembuh. Dia baik-baik saja. Badannya kuat juga. Ayo pergi. Ayo. Nggak usah khawatirin aku. Ayo pergi dulu. Aris, berani dia sama Noah sampai memukul sekeras itu. Aku mengira bisa hidup gak saling ganggu. Dia justru berani bikin keluarga Malin gak punya keturunan. Dendam sebesar ini harus dibalas. Aku Haikal. Mana mungkin punya wajah buat bertemu leluhur keluarga Malin. Doni. Iya. Pergi panggil Pak Penguasa Suci, Master RS, buat turun tangan. Baik. Oh. Baik-baik saja kan? Kenapa tiba-tiba berhenti? Apa aku kurang cantik? Bugita! Kenapa isi kepalaku penuh dengan Aris? Gak bisa. Aku janji sama ibu mau menikah sama anaknya Bibi Yeni. Si kakak permen buah itu. Sebenarnya kamu di mana? Halo? Bu Gita, harga saham perusahaan anjlok. Direktur memintamu serahkan teknologi inti perusahaan dan mundur dari jabatanmu. Selain itu, tentang liontin giok sebelah itu, aku sudah menyelidikinya. Apa katamu? Di mana liontin gioknya? Apa katamu? Di mana liontin gioknya? Dulu waktu Yeni menghilang, putranya langsung dibawa ke panti asuhan. Kemudian dia dibawa sama ketua sekte penguasa suci. Pak Penguasa Suci, Master RS, itu ternyata putranya Yeni. Penguasa suci? RS? Kakak permen buah ternyata dia RS? Aku tahu. Kamu beritahu direktur. Masalah perusahaan aku yang selesaikan. Kasih aku 1 hari. Aku pasti kasih mereka jawaban yang puas. Grup Wisma itu hasil jeripaya orang tuaku dan Bibi Yeni. Aku gak akan menyerahkan ke tangan orang lain dengan mudah. Bugita, selarut ini masih mau keluar. Hari ini sudah segaduh itu. Apa nggak capek? Aku mau ke klub Eterna. Terus, soal kejadian hari ini, jangan sampai ada yang tahu. Baik. Aku nggak akan bahas. Klub Eterna aku nggak asing dengan tempat itu. Aku bisa antar. Kamu tahu? Klub Eterna itu tempat khusus anggota saja. Aku pun gak bisa masuk. Kok kamu bisa tahu? Lagi pula, undangannya cuma 1. Bagaimana kamu masuk? Aku punya cara sendiri. Kamu tinggal ikut saja. Bugita, kenapa nggak pergi? Kamu mau aku gendong?
Turunkan aku. Aku bisa masuk sendiri. Dilarang parkir di sini. Halo, dilarang parkir di sini. Mundur, mundur. Tuh kan? Nggak perlu. Jangan khawatir. Mobil orang lain dilarang parkir. Tapi, mobilku bisa. Orang ini cukup lumayan. Cuma saja dia suka membual. Di klub Eterna mana mungkin biarkan orang sembarangan masuk. Turun. Tuan. Halo. Silakan masuk. Kamu betulan bisa masuk pakai scan wajah. Ini klub Eterna. Aris, sebenarnya kamu siapa? Dulu aku kerja jadi satpam kan. Kita pernah jadi rekan kerja. Ayo cepat masuk. Ternyata koneksimu luas juga. Energiku itu sangat positif, benar kan? Kalau punya koneksi luas itu normal. Sini. Wow. Oh, Lama nggak jumpa. lama nggak jumpa. Ah, ah, ah. Wonder who told you that looking for someone to satisfy my craving, but Halo Bu Erin. Aku dari grup Wisman, namaku Gita Wisman. Hari ini aku sengaja datang menemuimu. Sebenarnya ingin dapatkan bahan baku dari Anda. Pria di samping Bu Gita ini lumayan tampan. Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Aku maunya sama dia. Bu Erin, dia itu cuma satpam di perusahaan kami. Oh, kalau Bu Gita setuju merelakan dia, Ah, biar menetap di klub Eterna. ah. Aku setuju kasih bahan bakunya gratis. Gratis. Bu Gita bilang dia cuma satpam kan? Kenapa? Sekarang nggak rela. Aku nggak peduli dia mau tinggal atau pergi. Dia sendiri yang memutuskan. Jadi si ganteng ini mau nggak tinggal di sini? Bu Erin, ayo kita mengobrol di kantor dulu. Kamu tunggu di luar ya, aku segera keluar. Kiri atau kanan? Aris, kamu? Lihat wanita langsung lupa segalanya, sampai nggak menengok lagi dan pergi sama orang lain. Baiklah Aris, aku sudah minta tolong dari lama biar kamu ke klub Eterna bantu aku. Kamu menolaknya. Kamu justru balik arah demi orang lain dan jadi satpam. Jujur saja. Apa kamu suka sama Gita? Aku cuma cari tempat sementara buat menumpang. Cuma sementara. Menumpang. Omonganmu itu berbelit suruh aku membantunya. Ini jelas bukan gayanya Aris. Dulu aku belum pernah lihat kamu perhatian begini ke wanita lain. Termasuk aku, kakak seperguruanmu. Sudahlah, Kak. Cepat saja, berikan barangnya ke Gita. Anggap saja aku berutang budi ke kamu. Buru-buru banget mengasihani wanita cantik. Gak tega lihat dia menderita. Masih saja bilang kalau gak ada perasaan sama dia. Katakan, kapan mau menikah? Biar aku siapkan hadiahnya duluan. Kakak, jangan asal bicara. Dia ke aku itu sama sekali gak ada rasa. Dengan pengalaman cintaku yang sudah bertahun-tahun ini, dia pasti punya rasa sama kamu. Kalau gak percaya, ayo kita bertaruh. Bu Gita, satpamu itu orangnya menarik. Demi dia, kamu gak usah bayar barangnya. Aku kasih ke kamu. Kasih? Satpam ganteng. Sering-sering main sama kakak ya. Pelayan, antar tamunya. Ini. Silakan. Tadi kalian ngomong apa saja? Nggak ngomong apa-apa. Cuma asal ngomong aja.
Enggak, Bu Gita. Cuma asal mengobrol, tapi orang itu langsung kasih barang senilai puluhan juta secara gratis ke kita. Nggak disangka, ternyata kamu hebat juga. Grup Wisman kita bukan jual tampang buat berbisnis. Besok aku suruh orang buat kasih uang ke dia. Selain itu kamu nggak boleh ketemu dia lagi. Bu Gita, kamu cemburu ya? Bu Gita, kamu cemburu ya? Aku cemburu. Kamu kebanyakan mikir. Aku itu cuma menjaga keselamatan nyawa dari karyawanku. Klub Eterna itu bukan tempat biasa. Dia kasih kamu barang sebesar itu. Pasti ada harga besar yang harus kamu bayar. Sudahlah, bawa mobilnya. Jangan bicara lagi. Bu Gita, kamu cemburu ya? Aku nggak mungkin cemburu sama Aris. Gita, kamu nggak mungkin cemburu sama Aris. Gita, kamu itu mau menikah sama kakak permen buah. Nggak boleh punya perasaan lain ke Aris. Bu Gita, bahan baku dari Klub Eterna sudah dikirim semuanya. Harga saham perusahaan juga naik. Direktur sudah kembali tenang. Nggak akan ada yang bikin gaduh lagi. Untungnya ada Klub Eterna. Kalau nggak, bahan baku sebanyak ini nggak mungkin bisa siap dalam semalam. Tapi Kak Gita, keluarga Malin cukup aneh. Padahal baik-baik saja. Kenapa justru bikin hubungan kita sama Klub Eterna jadi terhubung? Bukannya mereka mau kita bangkrut biar kita ambil kesempatan? Nggak tahu. Tapi nggak usah dipikirkan terlalu dalam. Eva, bagaimana keberadaan RS? Kalian lagi mencari RS. Benar, waktu itu kamu tanya aku tentang geng darah besi. Mereka mau apa dari grup Wisman? Barang itu. Bu Gita, itu geng darah besi. Mereka datang lagi. Aris, kamu sudah hancurkan hidupku. Hari ini akan kukembalikan rasa malu ini 2 kali lipat ke kamu. Itu tergantung. Kamu punya kemampuan atau enggak? Aris, sebenarnya aku gak mau jadi musuhmu. Tapi kamu berani sakiti Noah. Jadi jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Jangan buang waktu. Aturan lama. Biar mereka maju semua. Sombong banget. Kenapa banyak omong, hah? Jadi berkelahi atau enggak? Anak muda, kamu tahu siapa dia? Beraninya sombong begitu. Aku nggak peduli siapa dia. Kalian jadi berkelahi atau enggak? Aris, aku akui kamu punya kemampuan. Tapi kemampuanmu cuma segini. Di hadapan Master Penguasa Suci RS, nggak akan ada artinya. Orang ini Master Penguasa Suci RS. Kalau kamu paham, cepat berlutut mengaku salah. Biar nanti tulangmu masih tersisa. Apa? Master Penguasa Suci. RS. Kamu Master Alami. Terus aku siapa? Sekarang kamu baru takut ya? Karis, Master hidup tersembunyi itu sudah menjadi tingkat dewa bumi. Apalagi dia satu-satunya di dunia. Sebaiknya kita jangan melawan dia. Orang cerdas tahu kapan harus mundur. Memangnya dia siapa? Master Alami. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Berani banget bicara sembarangan. Hari ini aku akan kasih pelajaran. Buat kamu yang nggak tahu diri. Aris, kalau berlutut minta ampun masih sempat. Kembalikan semua hal yang hilang dariku. Aku bisa biarkan kamu hidup kayak anjing. Ini Tuan. Cepat berlutut di depanku. Noah, kamu... Dari mana kamu menemukan penyamar ini? RS. Jadi dia itu kakak permen buah. Bu Gita, kembali. Dia bukan RS. Dia bukan orang yang kamu cari. Aris, lepasin aku. Aku sudah cari dia belasan tahun. Kakak permen buah, ini aku. Kamu masih ingat Kamu aku? panggil dia apa? Kakak permen buah, masih ingat Leontin Giok ini? Bibi Yeni yang berikan Leontinnya. VID.
Dia bukan RS. Akulah RS. Hah? Simpan dengan baik liontinnya. Kamu bicara apa? Aris, aku rasa kamu sudah gila. Berani menyamar jadi master alami. Mana mungkin master alami? Kamu itu cuma sampah. Masih kerja jadi satpam di sini. Kamu sudah gak butuh nyawa. Aris, jangan bikin ribut bisa. Sandi itu muridnya RS. Kalian berdua sama sekali nggak kenal. Mana mungkin kamu RS? Selain itu, Erin itu kakak seperguruan RS. Kalian gak ada hubungan sama sekali. Aku tahu kamu takut aku terluka. Tapi kakak permen buah cuma ditipu sama Noah dan gengnya. Kalau dia tahu siapa aku sebenarnya, pasti dia akan mendukungku. Tukang menangis, bukan dia. Kamu? Gita, cepat ke sini. Di sana nggak aman. Dia datang cuma demi VID punyamu. Aku mau tahu siapa yang menyamar jadi guruku. Dia itu muridnya RS. Sandi. Aris, Sandi sudah datang. Sekarang bagaimana kamu mau menyamar jadi master alami? Guru, Bangun, guru. bangun. Tadi dia panggil kamu guru. Jangan-jangan kamu betulan. Bukan, Kak. Aris itu... Sialan. Jangan-jangan Aris betulan bos besar. Temanku ternyata RS Master. Penguasa suci. Ya ampun. Aku saja gak berani sebohong ini. Aris, kamu hebat juga. Sampai bisa menyogok Sandi. Sayangnya, di hadapan master RS yang asli, itu nggak ada artinya. Pak Haikal. Aris, kamu nggak mampu ya? Sampai ada orang menyamar jadi kamu. Bu Erin. Erin, Aris, nggak mungkin itu sungguhan. Nggak mungkin. Dia itu cuma satpam. Mana mungkin? Pak Haikal, kamu sudah pikun ya? Sampai tertipu orang yang palsu. Gila. Itu betul Erin dari Klub Eterna. Hari ini aku bisa melihat langsung. Ada banyak orang hebat di sini. Ibu, aku sukses. Mana mungkin? Jangan khawatir. Ada aku di sini. Gak ada yang bisa menyakitimu. Hati-hati! Lindungi dia! Aris, dia itu tingkat langit awal. Jangan remehkan dia. Ini kekuatan Aris ternyata segila itu. Gita, serahkan dauntin gioknya. Kalau enggak, aku akan buat dia bernasib seperti ibumu. Ibuku? Jangan-jangan kematian ibuku, kalian juga yang merencanakannya. Salahkan kalian berdua yang nggak tahu diri. Kalau ibumu nggak kasih Leontin giok itu, mana mungkin berakhir begitu? Gita, kalau kamu nggak mau adikmu mati di depan mataku, cepat serahkan sekarang. Jangan buat aku turun tangan. No, jangan. Jangan sakiti Feli. Aku serahkan ke kamu. Taruh di lantai. Tendang ke sini. Jangan bergerak. Cepat. Feli, jangan takut. Nggak apa-apa. Noah, Aduh, aduh. anakku. Aris, kembalikan nyawa anakku. Dulu, orang yang mau membunuh ibuku, itu kamu. Ternyata, kamu putranya Yeni. Baiklah, hari ini aku akan kirim kalian berdua bertemu lagi di neraka. Haikal, ternyata dia master tingkat langit awal. Aris! Haikal.
Pak Haikal! Aris, Aris, bangunlah. Pak Haikal, bangun! Aris, Jangan pura-pura mati semua, cepat bantu dia! Aris, aku nggak bisa tanpa kamu. Kamu sudah tanda tangan kontrak buat jagain aku. Kurang sehari, semenit, bahkan sedetik pun sama sekali nggak boleh. Bangunlah. Guru, Putri kecil begitu, mana mungkin melukainya. Berarti dia bukan penguasa suci misterius. Bocah ini cuma pura-pura. Aku perintahkan kamu bangun sekarang juga. Kamu... Apa identitasmu sampai berani memerintahkanku bangun? Sebagai tukang nangis atau Bugita? Baiklah, beraninya kamu menipuku. Tadi yang kamu bilang itu sungguhan. Kalimat yang mana? Kamu bilang, kamu gak bisa tanpaku. Aku gak mau lepas darimu. Aku mau tanda tangan kontrak seumur hidup. Aku mau kamu menjagaku seumur hidup. Kakak permen buah, siap melayani si tukang nangis seumur hidup. Gak cocok buat anak-anak, jangan dilihat. umurku sekarang sudah bisa jadi ayah. Bugita, tahun ini kalian bisa mengembangkan obat VID yang menyelamatkan jutaan pasien kanker dan keluarga yang hampir hancur. Semua bilang kamu dokter dewa yang terakhir lagi. Mengenai hal ini, tolong berikan tanggapannya. Ini semua bukan cuma berkat jasaku. Ada Pak Aris, juga seluruh tim di belakangku. Ini hasil kerja kita semua. Hari ini kita adakan konferensi pers sekalian mau mengumumkan satu hal. Obat VID kami akan selamanya diberikan gratis ke penderita kanker. Pengembangan obat VID ini baru awal. Kami akan terus fokus di dunia medis, melawan berbagai penyakit berbahaya agar nggak sia-sia disebut dokter dewa. Bu Gita, mau bertanya, apa rencana Anda selanjutnya? Menikah. Jadi Pak Aris, apa mau menikahi aku? Aku mau. Guru, aku mau duduk di meja utama. Meja utamanya punya aku. Meja utamanya punya aku. Sudah, jangan meributkan soal itu. Di sini, aku mau usul. Pengantin baru bisa berciuman. Aku setuju! Aku setuju. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I